Mari kita persiapkan setiap hati kita, sehingga kita boleh memiliki hati yang benar-benar siap, hati yang benar-benar rindu untuk mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat teduh selesai, mari pagi hari ini kita mau menyatakan satu pujian. Kita mau menyatakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama mau mengangkat pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Mari bersama-sama kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kita. Yesus
sungguh-sungguh boleh mengagungkan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Karena ini adalah merupakan komitmen hidup kami ketika Engkau sudah menyelamatkan kami. Ketika anugerah-Mu nyata atas kami, kami sungguh-sungguh diperkenankan Tuhan untuk terus bersekutu membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui firman, maupun melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Dia Tuhan. Biarlah pujian saat kami mengagungkan Engkau ini menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkenan menerima pujian kami bukan karena kebaikan kami, tetapi atas dasar anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ibadah pada pagi hari ini, kami ingin mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Waktu kami, pikiran kami, keberadaan kami boleh persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati seluruh ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau melawat ibadah ini. Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Karena sesuai dengan janji-Mu, Engkau ada di atas pujian. Terima kasih Bapa di sorga, itulah doa kami. Kami mempersembahkan seluruh serangkaian ibadah kami. Kiranya boleh jadi menurut kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mentapiskan ibadah ini di atas dasar pengakuan iman percaya kita, bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selamanya. Turunlah anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus atas sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu berikan salam kepada kiri kanan kita, dan kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang sangat baik. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan, kita mau menaikkan terus pujian kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
ini kita mau memberikan persembahan syukur kita sambil kita mempersiapkan dan kantong kolektan dijalankan. Kita akan mengangkat satu pujian, jangan lelah. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di sepanjang segala abad dan zaman, kita mengaku iman percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan setiap hati kita. Kita mau mengangkat satu pujian, hati sebagai hamba.
kami yang ada di surga, kami boleh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami diberi kesempatan untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami akan merenungkan firman ini ya Tuhan, supaya firman ini sungguh-sungguh termeterai di dalam roh hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh dihidupi dari hari ke hari iman kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga iman itu bertumbuh secara progresif dan menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari ya Tuhan, kami menyediakan diri untuk dipakai sepenuhnya, supaya hamba yang penuh dengan keterbatasan, hamba yang penuh dengan kekurangan ini dipakai untuk boleh melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini sungguh-sungguh hidup dan menghidupi iman percaya kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang sungguh-sungguh dipuaskan oleh Tuhan. Kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mempersembahkan waktu ini di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang baik, yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Teristimewa atas kepercayaan dari Ibu Gembala Sidang yang mempercayakan seluruh pelayanan pemberitaan firman Tuhan ini kepada kami secara pribadi. Memang kemarin ketika kami komunikasi dengan Ibu Pendeta Komang, Bu, bisa nggak saya memilih tema sendiri? Karena terlalu mendadak pemberitahuannya, yang memang tidak ada rencana untuk Ibu Pendeta Komang kembali karena orang tuanya dipanggil Tuhan. Oh boleh Pak, enggak apa-apa, saya juga WA Pak Lili supaya saya bisa melayani firman Tuhan dengan tema dari gereja, tetapi saya memilih sendiri. Nah sebenarnya tema ini pernah saya khotbahkan di acara pemuda gabungan waktu pemuda Ebenezer dan LSAD, waktu pertemuan di LSAD beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau saudara-saudari mendengar khotbah ini 2 kali, ya ini berkatnya yang kedua. Tetapi saudara, ini saya akan mengkhotbahkan berbicara soal waktu, dan saya nanti akan hubungkan dengan ibadah. Nah, secara lengkap bagian itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu soal waktu, saya hubungkan dengan pekerjaan. Jadi ada 2 hal yang boleh kami sampaikan. Nas firman Tuhan pada pagi ini kami ambil dari Kisah Para Rasul. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab, silahkan dibuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membagikan demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah
Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Setelah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu, kalau kita bicara waktu, sebenarnya tidak pernah kita itu berkata bahwa waktu itu habis. Waktu itu selalu ada. Namun seringkali kalau kita berbicara waktu, mungkin banyak orang yang terlalu sibuk sehingga saya tidak punya waktu lagi. Apalagi ke gereja, apalagi konsel, apalagi beribadah, apalagi PA dan seterusnya. Terlalu habis waktu itu. Memang saudara, di mana-mana saya selalu berbicara, waktu itu selalu tidak ada kalau kita tidak menyediakan. Jadi waktu itu selalu habis, selalu tidak ada kalau kita tidak mempersiapkan dan menyediakan diri untuk itu. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar kata sibuk. Kalau kita bicara soal teman atau sahabat atau orang tua atau siapapun, dia berkata, waduh saya sibuk. Nah sebenarnya kata sibuk itu tidak negatif. Kata sibuk itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Tetapi saudara, yang saya mau katakan begini. Kalau sibuk itu mengganggu hubungan relasi kita dengan Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Itu bagi saya itu masalah. Kalau kesibukan saudara dan saya itu sampai mengganggu relasi kita dengan Tuhan, itu masalah, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat bacaan kita, sederhana sebenarnya narasinya. Kisahnya sederhana. Paulus waktu mengajar di banyak tempat, karena dia seorang penginjil, seorang evangelis, jadi dia selalu mengajar pindah ke pindah yang lain. Nah saudara, waktu ada di kota Filipi, waktu hari Sabat tiba, ia sudah mengira bahwa terdekat itu pasti ada tempat ibadah orang Yahudi. Maka ketika ia hari Sabat, ia menelusuri kota itu, kemudian datang ke tempat ibadah orang Yahudi, namanya sinagog atau sinagog. Nah saudara, ketika ia datang ke sana untuk mengajar kebenaran firman Tuhan, yang datang adalah banyak ibu-ibu. Salah satu yang dikenal namanya adalah Lydia dari kota Tiatira. Ia seorang penjual kain ungu. Saudara, ia seorang pengusaha, ia seorang wanita karir, ia seorang yang sangat sibuk luar biasa. Ia punya anak buah yang sangat banyak. Karena kain ungu itu biasanya dipakai untuk kaum bangsawan dan para raja. Cukup mahal kain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu bahwa dari kisah itu Lydia menyempatkan diri untuk datang kepada Tuhan di tempat ibadah. Memang dalam konteks Sabat itu sebenarnya hari pemberhentian. Tetapi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ia menyempatkan diri untuk datang kepadanya. Sesibuk apapun, ketika ibadah itu menjadi penting, itu ia akan datang ke tempat ibadah, dimanapun ibadah itu berada, entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di konsel atau JR dan seterusnya. Nah pertanyaannya bagi kita adalah,
Sejauh mana ibadah itu penting bagi kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sejauh mana ibadah itu menjadi urgent, menjadi sesuatu yang penting bagi kita, sehingga kesibukan itu pasti akan kita kalahkan oleh karena ibadah yang harus kita jalani. Karena komitmen kita kepada Tuhan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang sangat menarik adalah ketika Lydia datang ke ibadah itu, kemudian ketika Rasul Paulus sedang membuka kebenaran firman Tuhan, lalu Tuhan membukakan hatinya sehingga ia mengerti akan kebenaran Tuhan. Dari teks ini saya menerjemahkan bahwa ibadah itu bukan soal kehadiran, saudara. Jadi ibadah itu mungkin bagi saya dan saudara, mungkin ibadah itu kayak sesuatu yang wajib, sehingga dalam satu minggu ini mungkin full kita ibadah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Saudara, yang saya mau katakan begini, memang kehadiran itu penting dalam ibadah, tapi lebih penting bagaimana kita itu membuka hati kita untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi rema di setiap kehidupan kita. Jadi saudara, ibadah itu adalah bagaimana kita merespon kebenaran firman Tuhan dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, sehingga firman itu sungguh menghidupi iman kita, sehingga iman kita mampu untuk bertumbuh secara lebat. Itu yang menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan. Saudara, kalau di dalam 1 Timotius itu dikatakan Rasul Paulus memberikan firman kepada Timotius anak rohaninya bahwa ibadah itu mengandung janji, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Lalu sebenarnya ibadah itu apa? Kalau itu mengandung janji baik saat ini maupun saat yang akan datang, berarti ibadah itu terlalu penting bagi kita. Karena ibadah itu sebagai bukti kita, kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi saudara, di teks ini jelas sekali bahwa Lydia tersentuh akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga dampaknya sungguh luar biasa. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Paulus itu, sehingga Lydia itu bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, yang akhirnya dibaptis. Bahkan seisi rumahnya itu dibaptis. Ini luar biasa. Sehingga apa? Dampaknya bukan saja seisi rumah yang dibaptis, tetapi keluarga itu selalu menjadi berkat. Karena di bagian yang terakhir kita baca ayat 15 tadi, bahwa Lydia itu mendesak Paulus supaya datang ke rumah. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Lydia itu menjadi berkat bagi sesamanya, bagi Paulus, dan mungkin pengikut-pengikut Paulus yang saat itu mendampingi dia, akhirnya datang di rumahnya dan seisi rumahnya ikut dibaptis. Nah saudara, mungkin secara praktis yang saya amati, kalau hari Minggu itu kita kan selalu ada ibadah. Biasanya juga sama.
Cuma mungkin jamnya berbeda. Kalau di RSAD 8:30, kalau di sini jam 9. Tapi mungkin begitu. Yang sering kali terjadi, kalau pas hari Minggu ada pesta, kebetulan bersamaan dengan ibadah, saudara pilih mana? Gak salah. Pilih pesta juga ada apa-apa. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah, mengapa alasan kita, pikiran kita, kenapa memilih pesta? Itu yang menjadi perenungan kita seharusnya. Mungkin kita memilih pesta, wah, tidak enak Pak Pendeta, karena yang punya rumah datang sendirilah. Jadi kalau saya tidak datang itu tidak enak. Ya. Tetapi saudara, beberapa kali kami menegur istri saya secara pribadi. Sekarang itu kadang-kadang kerja kok tidak ada waktu. Semua dicurahkan untuk kerja. Tadi pagi itu berangkat saya tidak tahu. Saya jam 2 bangun itu sudah tidak ada. Ya. Mungkin Pak Lili nanti bisa telepon. Kerjanya jam berapa? Memang kemarin sore itu sedang siap-siap karena Bethesda itu ada tidak tahu lari pagi atau jalan pagi atau apa, itu semua karyawan diwajibkan ikut kan. Tapi maksud saya adalah secara pribadi saya sebenarnya agak terganggu. Hari Kamis yang lalu tetap masuk, tapi saya tanya, kamu ibadah enggak? Aku ibadah di Saul Kembar. Tidak apa-apa, yang penting harus ada waktu secara khusus untuk kita datang kepada Tuhan. Padahal hari Kamis itu kan hari besar bagi kita. Nah, saudara, itu yang saya maksud. Tetapi saudara, saya di sini menulis itu ada ibadah itu saya bagi ada 2 hal. Tidak usah banyak-banyak. Jadi ibadah secara liturgis dan ibadah kehidupan. Ibadah secara liturgis jelas seperti ini liturgis, saudara. Ketika PA, ketika konsel, ketika JR, itu kan ibadah. Tetapi dipandu dengan liturgis, meskipun liturgis itu tidak harus resmi seperti pada waktu Minggu di gereja. Tetapi sadarlah bagi kita bahwa sebenarnya ada ibadah kehidupan. Yang setiap hari itu sebenarnya kita sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan. Kalau saudara bekerja, jangan sampai pikiran kita bahwa pekerjaan itu pekerjaan duniawi. Enggak. Kalau saudara belajar, jangan sampai pikiran saudara bahwa belajar itu adalah kewajiban. Tidak juga. Karena dari hari ke hari adalah ibadah kehidupan itu penting sekali. Entah saudara itu bekerja, entah saudara itu di tengah-tengah keluarga, entah saudara itu belajar, studi, entah aktivitas apa yang boleh dijalani. Coba ingat baik-baik. Ketika itu semua boleh dipersembahkan untuk Tuhan, itu juga termasuk ibadah. Sehingga ibadah itu tidak terbatas ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di konsel. Enggak. Semua harus kita sadari sepenuhnya bahwa seluruh kehidupan dan penghidupan kita beri bagi hormat dan kemuliaan nama. Jika saudara seorang pegawai, jika saudara seorang pekerja yang ulet, ketika saudara tidak korupsi, ketika saudara jujur, itu sudah ibadah di hadapan Tuhan. Akan berdampak di setiap pekerjaan,
pemikiran, ucapan yang kita lakukan kepada saudara seiman, atau mungkin ketika kita bekerja di instansi atau mungkin di sekolah yang tidak Kristen sekali. Saya selalu berkata begini, satu hari itu bisa tidak mempengaruhi 6 hari. Maksud saya begini, ketika saudara beribadah seperti ini, katakanlah ini 1 hari lah, padahal itu hanya beberapa jam. Bisa nggak berdampak, berimplikasi kepada 6 hari yang harus kita jalani dari besok sampai hari Sabtu? Atau mungkin sebaliknya, kalau itu tak balik, 6 hari kita beraktivitas, bisa enggak itu mempengaruhi bagaimana 1 hari itu kita persembahkan kepada Tuhan secara total, sehingga kita itu sungguh-sungguh tidak ada orang Kristen yang bolosan atau malas dalam ibadah. Mungkin ini menjadi perluan bagi kita sekalian. Bagaimana kita memberikan waktu secara khusus itu bagi Tuhan. Itu sangat berharga. Saya berharap bahwa ibadah meskipun hanya pendek, itu bisa mengubah hidup kita, bahkan berdampak secara positif di setiap kehidupan yang kita jalani dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ini adalah pengharapan bagi kita sekarang. Hal yang kedua, saya mencatat ada 4 hal yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau kita sebagai orang Kristen. Saya mengkaitkan ibadah dan bekerja. Ada 4 saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang pertama itu begini, saudara. Ada orang yang kuat bekerja, tetapi lemah dalam beribadah. Ada tidak kira-kira? Kuat bekerja, bahkan pekerjaannya itu ampunlah, sampai siang dipakai malam, malam dipakai siang, lembur terus, semua dipakai pekerja, tetapi untuk ibadah itu lemah. Kadang-kadang di gereja, kadang-kadang enggak. Nah saudara, orang yang bekerja kuat dan ibadah lemah, itu seringkali diperbudak oleh karena pekerjaan. Sehingga meskipun ia menikmati banyak uang, tapi tidak pernah bersyukur di hadapan Tuhan. Coba lihat saja. Tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas, tidak pernah ada rasa cukup. Rasanya hanya kurang dan kurang. Karena ia menikmati banyak uang, tetapi tidak pernah bersyukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita balik. Ibadahnya kuat, tapi kerjanya lemah. Saya pernah ditegur oleh tetangga saya, namanya Pak Seno, sedang dipercaya untuk perusahaan dari Korea. Perusahaannya ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Purwokerto, dan sebagainya. Seringkali ia sering menyeleksi seorang yang mau melamar itu diterima dan tidak. Saat itu ketika di Semarang butuh pegawai dan dia diangkat sebagai manajer di sana, bilang ke saya, orang itu tak pecat Pak Yu. Loh kenapa? Karena pekerjaan kok hari Jumat katanya tidak masuk karena ada pelayanan.
Sabtu kerja tidak masuk karena ada pelayanan. Loh, saya pecat. Kok enggak kamu pertimbangkan dulu kenapa buru-buru dipecat gitu loh. Coba tolong perhatikan, pelajari dengan baik. Jangan-jangan memang dia belum tahu secara persis. Dia ingin menyeimbangkan antara bekerja dan beribadah. Enggak. Dia tidak bekerja secara profesional. Saya sedih sebenarnya. Nah saudara, mungkin itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ibadah kuat, tapi kerjanya lemah. Biasanya orang-orang seperti ini hanya mengharapkan mujizat. Loh, mujizat penting saudara. Terlalu penting mujizat. Bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi jangan sekali-kali kita mencari Yesus hanya karena mujizat. Meskipun dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah itulah sebabnya orang-orang seperti ini itu harus memang belajar bagaimana kitab Amsal mendidik kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi antara bekerja dan beribadah itu harus ada keseimbangan. Semua harus dikelola secara baik sehingga harus ada keseimbangan. Kalau tidak, itu akan timpa satu dengan yang lain. Saudara, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Matius pasal 4, jadikanlah batu itu menjadi roti. Iblis kan berkata seperti itu. Kira-kira Yesus sanggup enggak? Sanggup, saudara. Kenapa ia tidak melakukan? Karena pertama, ia sedang berpuasa. Yang kedua, supaya kita itu berproses, saudara. Jadi tidak sedikit-sedikit mengharapkan mujizat. Supaya ada proses kita itu. Manusia memang harus belajar banyak hal dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita juga boleh berproses di dalam menjalani hidup kita. Sehingga suatu saat kita harus bekerja keras untuk memperoleh hasil yang itu adalah berkat Tuhan. Karena itu juga dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga itu adalah kerjanya lemah, tapi ibadahnya juga lemah. Jadi untuk kerja itu udah ogah-ogahan, apalagi ibadah. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Kalimantan, banyak orang seperti itu. Sampai mahasiswa STT yang yang di sana, saya tanya, namanya Michael, kamu melayani di mana? Oh di sana Pak, gerejanya sudah ada. Udah Pak, gerejanya sudah ada. Terus jemaatnya berapa? Kalau jemaatnya banyak, tapi ibadahnya itu sedikit. Loh, kok bisa terjadi seperti tidak tahu? Padahal itu sudah kami kunjungi, sudah kami ini. Mereka berarti bekerja? Enggak juga. Orang Kalimantan yang asli itu kalau punya uang itu enggak mau kerja. Dia pengennya duduk-duduk, nongkrong, nyanyi-nyanyi, kayak gitu. Tapi saudara, ini yang saya lihat. Ibadahnya lemah, tapi bekerja juga lemah. Wah,
orang seperti ini, gimana ya kita bisa menilai? Mungkin lebih baik mati saja lah daripada hidup. Tetapi saudara, itu kenyataan yang saya lihat. Tetapi yang kita harapkan adalah yang keempat adalah kerja kuat, ibadah juga kuat. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya bicara berkat, jangan sampai kita itu mungkin konotasinya hanya kuat. Enggak. Berkat itu juga berupa damai sejahtera, saudara. Berkat itu berupa apa ya? Kelegaan. Berkat itu ketentraman hati. Itu juga berkat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa berkat itu mengalir sebagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menghargai kerja keras saudara. Tapi juga Tuhan menghargai ketika saudara itu memberi waktu untuk. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh mendorong kita untuk tetap kuat di dalam ibadah kita, di dalam doa-doa kita. Tetapi kita juga bukan seorang yang malas, tetapi kita bekerja keras untuk melakukan segala sesuatu jika kita masih kuat dan mampu. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami ketika kami melihat, merasakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu mengajar kami sedemikian rupa, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memperhatikan bahwa Tuhan berkenan untuk terus memberkati kita karena waktu yang boleh kami sediakan bagi Tuhan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan atas pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik yang sudah bekerja maupun yang masih studi, sehingga kami tidak melupakan Tuhan. Kami ingin melibatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga kami beroleh damai sejahtera, beroleh kecukupan, beroleh kelimpahan berkat baik secara jasmani maupun secara rohani, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mempercayakan seluruh kehidupan dan penghidupan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, memimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga dari ke hari kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada pujian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes yang telah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Bapak Sunyoto, dan kepada Bapak dipersilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Pujian dan hormat kami naikkan kepada-Mu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau telah
datang di dalam ibadah ini. Kami semua diberkati oleh pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberi pencerahan kepada kami bahwa sesungguhnya ibadah kami, sembah bakti kami kepadamu tidak saja pada hari-hari atau waktu-waktu kami di dalam gereja, namun sesungguhnya segala aktivitas fisik maupun batin kami semuanya bisa kami bawa sebagai ibadah penyembahan kami kepadamu. Sebab itu Tuhan, kiranya selanjutnya Tuhan akan pimpin kami di dalam Roh-Mu yang kudus, di dalam kuat kuasa-Mu, supaya di dalam segala rencana kehidupan kami, di dalam setiap perbuatan kami, di dalam setiap pikiran kami, bila Tuhan kelola, Tuhan pimpin, agar kami dapat memuji Tuhan, mensyukuri segala berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga akan memberkati, menyertai dan menolong Bapak Pendeta Yohanes Priyono yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini untuk kami sidang jemaat. Tuhan, kiranya Engkau akan menambah-nambahkan hikmat, karunia, juga kekuatan, kesehatan kepada Bapak Yohanes, bahkan juga kepada seluruh keluarganya. Tuhan akan pakai untuk menjadi tangan-tangan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberkati lebih banyak orang yang ada di sekitar Bapak Yohanes. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, memohon kepadamu kiranya Tuhan pun akan memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat, memberikan sukacita senantiasa, Tuhan memberikan damai sejahtera senantiasa, supaya sidang jemaat Tuhan di dalam berbagai aktivitas kehidupannya senantiasa mempersembahkan perbuatan-perbuatan baik, perkataan-perkataan yang membangun bagi orang di sekitarnya. Dan Tuhan juga kiranya senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Kami tidak tahu keberadaan jemaat-Mu satu persatu, tetapi dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Allah hadir di dalam setiap hati anak-anak-Mu dan memberikan kekuatan dan senantiasa memberikan berkat-Mu, berkat jasmani maupun rohani. Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam damai sejahtera. Tuhan berikan kelimpahan di dalam kekayaan dan kehormatan, sehingga jemaat Tuhan akan bisa menikmati kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Demikian juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya akan datang kepada jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh ataupun persoalan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu atas kehidupannya, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kelepasan dari setiap sakit penyakit, demikian juga persoalan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami datang kepadamu berdoa untuk keluarga Ibu Pendeta Komang yang saat ini masih di dalam
masa kedukaan oleh karena ditinggal kekasih ibundanya, ialah Tuhan juga akan memberikan penghiburan, kekuatan. Tuhan juga yang akan menolong agar seluruh keluarga besarnya akan semakin dekat kepada Tuhan oleh karena meneladani ibu yang Tuhan sudah panggil ini. Dan biarlah Tuhan juga akan memperlancar semua acara yang akan berlangsung esok hari untuk proses pemakamannya. Kami serahkan semua ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan turut bekerja dalam proses ini. Demikian juga Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan kepada keluarga Ibu Termina atau Ibu Purwanto yang Tuhan sudah panggil ayahnya ke hadapan-Mu. Tuhan akan berikan kekuatan penghiburan. Tuhan juga yang akan memberkati seluruh keluarga besarnya. Dan bila peristiwa ini tidak membawa kesedihan berlarut, tetapi akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana firman Tuhan digenapi, bahwa manusia harus mengalami kematian secara fisik. Tuhan, kami serahkan semua kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin supaya prosesi pemakamannya juga akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu berdoa untuk kota kami tercinta Yogyakarta ini. Tuhan berkati para pemimpin di negeri ini ataupun di Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan Tuhan kendalikan dalam segala hal, supaya pemimpin-pemimpin kami akan membawa pada kemajuan kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan turunkan damai sejahtera di negeri kami, di kota kami ini ya Tuhan. Tuhan juga yang akan terus menolong keamanan dan kesejahteraan rakyat di kota Yogyakarta maupun di negeri kami Indonesia ini secara keseluruhan. Biarlah Allah turut bekerja di dalam semuanya itu. Bapa, kami menyerahkan semua ini kepadamu. Kiranya Tuhan juga akan menolong pengurus gereja, para majelis, semuanya Tuhan akan berikan hikmat, kuasa, dan kesatuan hati di antara semua pengurus ataupun majelis gereja GPI Ebenezer, supaya kemajuan demi kemajuan gereja ini akan tercapai. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru datang di dalam gereja ini. Tuhan juga akan tambahkan perkembangan secara jasmani maupun rohani terhadap semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami. Kiranya Tuhan akan sempurnakan dan Roh Kudus akan menyampaikan kepada Allah kami, kepada Bapa kami. Dan biarlah Tuhan, semua permohonan ini kami serahkan kepada Allah Bapa di surga melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mau memberikan persembahan syukur kita. Sambil kantong kolektan dijalankan, kita akan kembali mengenang pujian Jangan Lelah.
berdiri. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau memuji. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan, sampai akhir hidup kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan kuatkan setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan adalah dasar ketika kami mau berharap. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Sebab Engkau yang mengenal kami. Bapa, Engkau mengenal kami.
hati di dalam doa. Dengan rasa syukur kami ya Tuhan, oleh karena lawatan Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah ini. Terlebih dari itu ya Tuhan, Engkau telah mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh boleh melakukan ibadah kami, dan ibadah itu menjadi ibadah yang kudus, menjadi ibadah yang hidup, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami, wujud kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan bersama-sama, Tuhan terima dan Tuhan berkati, supaya persembahan ini sungguh-sungguh boleh kami pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui operasional gereja Ebenezer di tempat ini. Terima kasih, kiranya berkat-Mu terus mengalir di setiap kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu terus melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika selanjutnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan, kami memohon berkat-Mu supaya damai sejahtera Tuhan senantiasa terus ada di setiap keluarga kami, di setiap pribadi kami masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan selalu mengutamakan Tuhan di setiap segi kehidupan kami. Terima kasih, itulah doa kami ya Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami meninggalkan tempat ini, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami memohon sidang jemaat, arahkan hati-Mu, terimalah rahmat dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengajak seluruh jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan firman hari ini. Kiranya Bapak terus diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Kami silakan Kak Ima untuk memberikan pengumuman sebelum pengumuman yang lain kami sampaikan.
Atas nama Majelis dan Jemaat GPI yang benar-benar mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah baik secara onsite ataupun online. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Pendeta Yohanes yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak untuk kemuliaannya dan memberkati Bapak dalam segala hal. Portal Jemaat GPI Ebenezer 17 Mei 2026 untuk kegiatan sepekan yang pertama. Ibadah JR Jawa minggu ini bertempat di rumah Bapak Sahala, Ibadah JR Sulawesi bertempat di rumah Al, Ibadah JR Kalimantan bertempat di rumah Ibu Prakti. Kemudian ibadah pemuda hari Sabtu dengan kegiatan pemuritan di gereja. Ibadah sekolah minggu depan akan dipimpin oleh Bapak Filipus dan Kak Seva. Ibadah doa misi dan raya berjalan seperti biasa setiap hari Selasa dan Sabtu pagi pukul 5 WIB. Dimohon kehadiran semua jemaat. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, panjang umur sehat selalu serta diberkati dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini, selamat hari Minggu dan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ima. Apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Sepertinya tidak ada ya. Pengumuman berikutnya kita terus dukung dalam doa pemakaman orang tua dari Ibu Pendeta Komang pada besok Senin. Kita doakan supaya diberi kekuatan, cuaca yang baik, semua acara berjalan dengan baik. Lalu kemudian kita semua juga turut berduka cita ya karena orang tua ayahanda dari Mupur meninggal tadi pagi. Kita baru dengar kabar. Nanti di depan Bu Yati bertugas, kita akan sirkuleran dari jemaat untuk bisa mendukung seberapa kita mampu. Nanti Bu Yati di depan akan bertugas. Jadi seberapa yang kita mampu kita memberi untuk kita kumpulkan, untuk kita satukan semua untuk diberikan ke keluarga. Lalu kemudian kita sedang berjuang untuk dukungan dana pembangunan yang setiap hari terus kita galakkan. Kita butuh dana 1,6 miliar. Kami dari Si Usaha Dana mau menghimbau kepada Bapak Ibu. Kemarin sudah dimulai dari keluarga Bapak Sahala untuk lelang pisang ya. Ada hasil bumi. Jika ada dari Bapak Ibu mungkin besok kami mau menyumbang makanan. Jadi hari Minggu tuh biasanya kan anak-anak muda daripada beli di luar, beli di kita. Dan itu disumbang di dana pembangunan. Kami sangat terbuka untuk bisa menerima itu semua. Dukungan dari Bapak Ibu. Lalu kemudian untuk mungkin tadi saya lihat di grup majelis akan berangkat, ada beberapa yang akan berangkat ke tempat keluarga Bapak Purwanto. Nanti setelah ini bisa koordinasi semua, jam berapa berangkat dan siapa yang akan berangkat. Terima kasih untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Ibu Yati Widodo menunggu di depan mungkin untuk membantu ya atas acara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.